Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada perkuliahan mata kuliah masalah syarat batas, kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 2, deret kosinus Fourier dan deret sinus Fourier ya. Nah, kemudian submateri kita yaitu menentukan koefisien deret Fourier fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, bagaimana cara kita menentukan koefisien deret Fourier suatu fungsi genap atau fungsi ganjil yang tentunya dia periodik dengan periode 2pi. Ya, tentu kita bahas dulu apa sih itu fungsi genap dan apa itu fungsi ganjil ya. Sini ada definisi. Definisinya menyatakan bahwa jika fungsi f dengan persamaan y sama dengan fx, y sama dengan fx ini disebut fungsi genap jika untuk setiap nilai x dari domainnya berlaku f min x sama dengan fx. Nah, tentu kalau kita melihat definisi dari fungsi genap ini, kita akan teringat dengan cos ya. Masih ingat dengan cos bahwa cos min alfa itu sama dengan apa? Sama dengan cos plus alfa ya kan? Jadi nanti untuk cos ini merupakan juga fungsi genap. Kemudian apa itu fungsi ganjil? Fx disebut fungsi ganjil jika untuk setiap nilai x dari domainnya berlaku f min x sama dengan minus fx. Nah, kalau ini kan tentu sifatnya sama dengan apa? Dengan sin ya. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa ya kan? Oke, contohnya. Pertama, fx sama dengan x pangkat 2 tambah cos x. Apakah fx ini merupakan fungsi genap atau bukan? Jadi kita buktikan. Kalau f min x nya apa? F min x nya sama dengan min x pangkat 2 ditambah cos min x ya. Nah, ini sama dengan apa? Min x pangkat 2 sama saja dengan x pangkat 2 tambah cos min x sama saja dengan cos x ya. Jadi ini sama saja dengan fx nya, maka kesimpulannya f min x sama dengan fx. Kemudian contoh yang kedua, fx sin 2x. Nah, ini merupakan fungsi ganjil ya, bahwa f min x ini sama dengan sin minus 2x sama dengan minus sin 2x. Nah, ini tidak lain adalah minus negatif dari fungsi x-nya ya. Jadi untuk contoh kedua ini merupakan contoh fungsi ganjil. Yang pertama fungsi genap, kemudian yang kedua fungsi ganjil. Setelah kita tahu apa itu fungsi genap, apa itu fungsi ganjil, maka selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu menentukan koefisien deret Fourier dari fungsi genap maupun fungsi ganjil. Di sini ada teorema untuk fungsi genap. Jika sebuah fungsi genap fx diekspansikan atau diperluas dalam deret Fourier dalam selang min pi sampai pi, jadi x-nya lebih besar min pi dan lebih kecil dari pi, maka koefisien deret Fourier-nya adalah an sama dengan 2 per pi kali integral dengan batas 0 sampai pi fx cos nx dx, dan bn-nya itu sama dengan 0 untuk n sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat an-nya itu 2 per pi dengan batas 0 sampai pi, maka deret Fourier ini disebut deret setengah jangkauan ya. Jadi tidak full jangkauannya. Kemudian b-nya sama dengan 0. Tentu nanti deretnya itu hanya menyatakan suku-suku cos ya, tidak ada suku-suku sin karena b-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk
dan Y itu adalah Bn kali sin nx. Nah, karena Bn-nya 0 maka suku-suku sinnya nanti tidak ada yang muncul, hanya memuat suku-suku cos ya. Kita buktikan untuk teorema ini bahwa AN-nya sama dengan 2 per Pi dengan batas 0 sampai Pi fx cos nx dx. Di sini ada bukti. Nah, pertama, telah kita ketahui bahwa rumus untuk mencari koefisien AN itu sama dengan 1 per Pi integral batas min Pi sampai Pi fx cos nx dx. Kemudian kita bisa jabarkan ini seperti ini, 1 per Pi kali integral batas min Pi sampai 0. Jadi kita pakai batas min Pi sampai 0, kemudian dari batas 0 sampai Pi ya, kita jumlahkan. Seperti contoh yang kemarin ada contoh pekan lalu yang dimana fungsinya itu ada 2 dengan batas min Pi sampai 0 dan batas 0 sampai Pi. Selanjutnya karena fungsi genap, ini kan tadi kita membicarakan fungsi genap ya. Karena fungsi genap itu f min x sama dengan fx, maka tentu 1 per Pi integral min Pi. Untuk ini kita cari dulu integral yang ini ya. Ini yang integral yang ini kita cari dulu. Kita ganti f min x nya sama dengan fx. 1 per Pi batas min Pi sampai 0 f min x kali cos min nx d min x ya. Jadi semua x nya kita ganti menjadi min x. Selanjutnya ini ada 1 per Pi integral, sini min ya, integral min Pi sampai 0 f x cos nx d min x. Sorry ya, sudah benar ya di sini tadi dari batas Pi sampai 0 ya. Karena kenapa? Karena tadi min x nya, karena kita pakai fungsi genap, maka kalau f min x nya sama dengan fx, kemudian cos min nx nya sama dengan cos nx, maka batasnya nanti berubah menjadi plus Pi ya. Jadi sebenarnya sudah benar bahwa batasnya itu dari Pi sampai 0. Yang belum berubah adalah d min x nya, maka kita bawa ke depan ini negatifnya, sehingga ini sama dengan min 1 per Pi integral dengan batas Pi sampai 0 fx cos nx dx ya. Selanjutnya masih ingat ada aturan seperti ini bahwa misalkan integral dengan batas a sampai b fx dx, ini sama dengan, ini ekuivalen dengan minus integral tapi batasnya diubah ya, batas bawah jadi batas atas jadi batas bawah ya, fx dx. Nah, ini ada aturan seperti ini ya, bahwa kalau batas atasnya bertukaran dengan batas bawahnya, maka nanti integralnya dikalikan dengan negatif, sehingga ini sama dengan apa? 1 per Pi integral batas 0 sampai Pi. Jadi ini minus menjadi plus, kemudian batasnya bertukar dari batas atas ke batas bawah ya. Kemudian dikali fx cos nx dx. Jadi 1 per Pi integral batas min Pi sampai 0 fx cos nx dx itu sama dengan 1 per Pi integral batas 0 sampai Pi fx cos nx dx. Jadi AN-nya sama dengan ini tadi ya, 1 per Pi batas ini. Kemudian ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 per Pi integral 0 batas 0 sampai Pi fx cos nx dx tambah 1 per Pi dengan hal yang sama ya. Maka dapat dikatakan bahwa AN-nya sama dengan 2 per Pi integral batas 0 sampai Pi fx cos nx dx. Maka AN-nya nanti terbuktilah AN-nya seperti ini ya, untuk mencari koefisien AN-nya. Tentu kalau A0, maka ganti saja ini cos 0 ya, 0 kali x 0, cos 0 itu 1, jadi sisa A0 nya itu adalah 2 per Pi. Jadi kalau mau cari A0 sama dengan 2 per Pi integral batas 0 sampai Pi
fx dx ya. Karena cos 0 itu sama dengan 1. Jadi fx kali 1 ya fx dx. Jadi untuk mencari A0-nya seperti ini. Jadi yang AN ini mewakili A0 juga ya. Lanjut BN-nya, kenapa bisa 0? Di sini BN-nya kan rumusnya seper pi integral batas mimpi sampai pi fx sin nx dx. Kemudian kita jabarkan dengan batas mimpi sampai 0, kemudian dengan batas 0 sampai pi integral ya, batas mimpi sampai 0 dan integral batas 0 sampai pi fx sin nx dx. Kemudian untuk karena tadi di teoremanya mengatakan bahwa fungsinya itu fungsi genap, kemudian telah kita juga ketahui bahwa sin min nx itu sama dengan min sin nx ya. Jadi f min x integral seper pi integral mimpi batas mimpi sampai 0 f min x. Jadi kita ganti tadi fungsinya fungsi genap, maka f min x ini sama dengan fx ya. Oke, tetapi tidak berlaku untuk sinnya, karena sin ini adalah sifatnya sin min alfa itu sama dengan min sin alfa ya kan. Jadi tidak berlaku untuk ini fungsi genapnya, hanya berlaku dari sini f min x sin kali sin min nx d min x ini sama dengan seper pi batas pi sampai 0, karena tadi sudah diubah menjadi mengikuti aturan fungsi genap, maka f min x nya menjadi fx. Kemudian sin min nx ini juga ada d min x, maka min kali min jadi plus ya, jadi seperti ini sin nx dx. Kemudian dengan aturan yang sama tadi bahwa kalau batasnya bertukar, maka dia dikali dengan negatif. Jadi negatif seper pi batas 0 sampai pi fx sin nx dx. Maka BN-nya apa? BN-nya seperti ini. Min seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx tambah seper pi dengan hal yang sama, jadi minus ini plus, maka dia sama dengan 0 ya. Jadi terbukti BN-nya juga sama dengan 0. Oke, setelah teorema dari fungsi genap mau diekspansikan menjadi deret kosinus Fourier sudah terbukti, maka kita masuk ke teorema yang kedua untuk fungsi ganjil. Sini teoremanya menyatakan bahwa jika sebuah fungsi ganjil fx diekspansikan dalam deret Fourier dalam selang mimpi sampai pi, jadi x-nya lebih besar mimpi dan lebih kecil dari pi, maka koefisien deret Fourier-nya adalah Bn-nya sama dengan 2 per pi integral dengan batas 0 sampai pi fx sin nx dx, dan A0 sama dengan An-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau fungsi ganjil mau diekspansikan dalam deret Fourier, maka suku-sukunya hanya memuat suku sin x, sin ya, sinus, kemudian cosnya tidak ada, tidak memuat suku-suku kosinus untuk fungsi ganjil dengan n-nya sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk pembuktian teorema kedua ini, Ibu lemparkan ke kalian untuk membuktikannya dengan hal yang sama seperti tadi ya, pembuktian dari teorema pertama. Jadi kalian pause dulu videonya, kemudian kalian buktikan dulu teorema kedua ini. Setelah dibuktikan, kirim ya di grup WhatsApp. Oke, setelah itu kita play ya. Kalian play kembali. Nah, di sini jika fx fungsi genap dan periodik tentunya dengan periode 2pi, maka deret Fourier dari fx adalah hanya sama dengan 2 per pi integral 0 sampai pi fx cos nx dx. Ini adalah deret kosinus Fourier, karena hanya memuat suku-suku kosinus. Kemudian jika fx fungsi ganjil dan periodik dengan periode 2pi, maka deret Fourier seperti ini. Karena A0-nya juga 0, An-nya 0, maka sisa deret Fourier-nya sisa sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn kali sin nx.
dan bn-nya itu adalah sama dengan 2 per pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx, karena hanya memuat suku-suku kosinus ya. Jadi ini adalah di sini suku-suku sinus ya. Di sini bukan kosinus ya, hanya deret, karena hanya memuat suku-suku sinus ya, tidak ada kosinus. Kalau deret kosinus Fourier, maka bentuk dari deretnya itu hanya seperti ini, 1/2 A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai hingga an cos nx. Kemudian bentuk dari deret sinus Fourier hanya sampai ini ya, sigma n sama dengan 1 sampai hingga bn sin nx, dan untuk mencari bn-nya adalah ini ya. Oke, selanjutnya apalagi yang kita bahas di sini. Jadi jika suatu fungsi fx yang periodik dengan periode 2pi ditentukan dengan selang, jadi selangnya nanti setengah jangkauan ya, hanya setengah dari min pi sampai pi, itu x-nya lebih besar 0, lebih kecil pi, maka fx dapat diekspansikan menurut deret kosinus Fourier atau deret sinus Fourier ya. Tergantung dari soalnya, dia mau fungsinya itu diekspansikan ke deret kosinus Fourier atau deret sinus Fourier. Nah, kedua deret ini merupakan deret setengah jangkauan. Selanjutnya, jika fx akan diekspansikan menurut deret kosinus Fourier, maka dapat dibentuk fungsi fx yang memenuhi ini. Fx sama dengan fx dalam selang x besar 0 kecil pi. Kemudian fx sama dengan f min x dalam selang min pi, x lebih besar min pi lebih kecil 0. Nah, ini nanti dibutuhkan saat mau menggambar grafik dari fungsi kosinus Fourier. Kemudian jika fx akan diekspansikan menurut deret sinus Fourier, maka dapat dibentuk fungsi gx ya, fungsi baru yang memenuhi gx sama dengan fx dalam selang x lebih besar 0 lebih kecil pi ya. Dan gx-nya sama dengan min f min x ya. Jadi selain x-nya negatif, fungsinya juga negatif, min f min x dalam selang x lebih besar min pi lebih kecil dari 0. Jadi ini akan dibutuhkan juga dalam menggambar grafik deret sinus Fourier. Jadi ini juga harus dihafal ya. Kalau selang 0 sampai pi, maka fx-nya sama dengan fx. Kalau selang min pi sampai 0, maka fx-nya sama dengan f min x. Lanjut, kalau deret sinus, jika selang 0 sampai pi, maka gx-nya sama dengan fx, dan jika selangnya min pi sampai 0, maka gx-nya sama dengan min f min x ya. Oke, untuk lebih memahaminya kita langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh pertama, fungsi f yang periodik dengan periode 2pi ditentukan oleh fx sama dengan x tambah pi dalam selang 0 lebih kecil x, kemudian x-nya lebih kecil dari pi. Lanjut, pertanyaannya, tentukan pertama seperti biasa, tentukan grafik fx, kemudian yang kedua tentukan deret kosinus Fourier dari fungsi fx-nya. Lanjut, kita langsung jawab. Untuk menggambar grafik fx-nya kita butuhkan ini, fx-nya sama dengan fx ya tadi, maka fx-nya sama dengan x tambah pi dalam selang 0 sampai pi. Lanjut, fx-nya sama dengan min x tambah pi ya. Kan tadi menyatakan bahwa fx-nya itu sama dengan f min x, kemudian fx sama dengan fx. Nah, ini dengan selang masing-masing ya, min pi, x lebih besar min pi lebih kecil 0. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Maka kalau batasnya, kalau x-nya 0, maka fx-nya apa? Fx-nya
kalau x-nya 0 maka y-nya pi ya. Nah, kemudian titik selanjutnya, jika x-nya pi maka y-nya 2pi. Oke ya. Kemudian titik yang dilalui ini, jika x-nya min pi maka min kali min pi tambah pi min pi dengan sama dengan 2pi ya. Kemudian kalau x-nya 0, dia sama dengan pi. Oke ya. Jadi dia melalui ketiga titik ini sama saja ya, 0 pi, ini 0 pi. Bagaimana gambarnya? Seperti ini. Jadi 0 ini titik 0 pi, kelihatan nggak sih? Kita pakai warna merah. Ini titik 0 pi, kemudian ini titik pi dengan 2pi, y-nya 2pi, kemudian ini titik min pi dengan 2pi. Jadi bentuk dari deretnya seperti ini. Andaikan ini bukan kita tidak mencari deret kosinus foinya, maka dia nanti akan terus seperti ini ya. Maka grafiknya akan terus sampai seperti ini. Kalau yang ditanyakan itu bukan deret setengah jangkauan. Karena dia periodik dengan periode 2pi, maka dia akan berperiode seperti ini. Ini satu periode, jadi ini juga sama dengan ini. Untuk batas pi sampai 3pi, kemudian batas 3pi sampai 5pi, jadi sama ya. Nah, ini juga dari batas min pi sampai min 3pi sampai min pi dan seterusnya. Jadi ini grafik dari fungsi dari deret kosinus Fourier fungsi x tambah pi. Oke, selanjutnya kita mencari pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan deret kosinus Fourier dari fx sama dengan x tambah pi. Jadi kita mau tentukan ya. Tadi kita ganti lagi lah warna putih. fx-nya sama dengan apa? Tadi fx-nya sama dengan x tambah pi ya. Kemudian kita cari, karena yang ditanyakan adalah deret kosinus Fourier, maka bentuk deretnya apa? Fx sama dengan 1/2 A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an kali cos nx ya. Jadi kita cari dulu an-nya. Rumus an tadi apa? An sama dengan 2/pi integral batas 0 sampai pi fx. Fx-nya x tambah pi ya. Kemudian cos nx dx. Oke. Kita cari integralnya ini dengan cara seperti yang Ibu jelaskan pekan lalu. Untuk kolom ini kita turunkan sampainya 0, kemudian kolom ini untuk dv-nya kita integralkan sampai dia sama dengan turunan terakhirnya 0 ya. Untuk u-nya, ini u, ini dv-nya. Cos nx. Turunan dari x tambah pi adalah 1, turunan dari 1 0 ya. Kemudian turunan dari cos nx adalah 1/n sin nx. Integral dari cos nx adalah 1/n sin nx. Integral dari 1/n sin nx adalah minus ya. Integral dari sin minus cos. Min 1/n pangkat 2 cos nx. Nah, kemudian di sini adalah plus minus plus. Ini kali ya, ini juga kali. Maka integralnya sama dengan 2/pi ya. Kemudian nilai integralnya apa? Pi tambah x tambah pi ya. X tambah pi kali 1/n sin nx. Kemudian minus ya, ini minus, ini juga minus, maka tambah ya. Tambah kali 1 kali 1/n pangkat 2 ya. Jadi 1/n pangkat 2 cos nx. Batas
0 sampai pi ya. Ini sama dengan apa? 2 per pi ya. Kalau kita masukkan batas atas, maka di sini pi tambah pi kali 1 n sin np. Sin np itu adalah 0, maka 0 ya, tambah. Kemudian kalau kita substitusi batas atasnya, maka ini sama dengan 1 n pangkat 2 cos np ya, kurang. Kemudian kalau kita substitusi batas bawahnya, maka di sini nanti sin 0 itu adalah 0, maka dia dikali ini juga sama dengan 0 ya. Kemudian kalau kita substitusi batas bawahnya di sini, maka dia sama dengan cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi sisa minus, karena dia batas bawah, 1 dikali 1 n pangkat 2 ya. Oke. Ini sama dengan apa? 2 per pi kemudian 1 n pangkat 2 cos np kurang 1 n pangkat 2. Atau ini sama dengan apa? N pangkat 2 nya kita keluarkan ya, 2 per pi, ini pi ya, kemudian ini n pangkat 2 dalam kurung cos np kurang 1 ya. Maka an nya ini, A0 nya berapa? A0 nya itu adalah 2 per pi. Kita langsung saja ini ya, A0 nya adalah sama dengan 2 per pi kali n. Nggak bisa ya, kita cari A0 nya dulu kita hapus dulu ini ya, kita lupa cari A0 nya dulu, mestinya A0 dulu baru AN nya ya, nggak apa-apa lah. Ingat ya, AN nya itu adalah sama dengan 2 per pi pangkat n per pi kali n pangkat 2 ya, kali cos np kurang 1. Kemudian A0 nya kita cari, A0 nya itu adalah 2 per pi batas 0 sampai pi x tambah pi ya, dx. Kita cari A0 nya sama dengan 2 per pi batas 0 sampai pi x tambah pi dx ya, kita kasih kurang, sama dengan 2 per pi kemudian integral dari x 1/2 x pangkat 2, kemudian integral dari pi x ya, batas 0 sampai pi, sama dengan, kalau kita 2 per pi, oke, kemudian 1/2 pi pangkat 2 tambah pi pangkat 2 ya, jadi pi kali pi pangkat 2. Kemudian kalau kita substitusi batas bawahnya, maka dia ini semuanya 0 ya, jadi nggak usah ditulis lah. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2 per pi kali ini berapa? 1/2 pi pangkat 2 tambah pi pangkat 2 adalah 3 per 2 pi pangkat 2. Oke, 2 nya kita coret, kemudian pi nya kita coret 1, jadi A0 nya sama dengan 3 pi 3 pi saja ya. A0 nya 3 pi. Kemudian AN nya tadi berapa? AN nya sama dengan, lupa ya tadi, 2 per pi pangkat n pangkat 2 2 pi kali n pangkat 2 cos np, 2 per pi n pangkat 2 kali cos np kurang 1 ya. Oke, kita cari deret poinnya. Deretnya tadi fx sama dengan 1/2 A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga
an cos nx ya. Oke, kita substitusi A0 dan an nya. Ini 1/2 kali 3pi tambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 per pi n pangkat 2 cos n pi kurang 1 kali cos nx ya. Lanjut, kita analisis dulu untuk cos np nya. Kalau n nya ganjil, ingat kalau n nya ganjil maka di cos np nya sama dengan apa? Sama dengan min 1 ya. Kalau n nya genap maka cos np nya sama dengan 1 plus 1. Jadi kalau n nya genap, cos np sama dengan 1. 1 kurang 1 0. Maka nanti kita tidak perlu substitusi lagi n nya yang genap. Jadi 2, 4 kita tidak perlu substitusi karena dia juga nanti akan sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu maksudnya dia tetap disubstitusi tapi nggak perlu ditulis ya. Karena ujung-ujungnya dia juga sama dengan 0. Ini 1/2 kali 3pi adalah 3/2pi tambah 2 per pi nya kita keluarkan saja ya. 2 per pi kali, kalau x nya min 1 maka 2 per 1 pangkat 2 itu adalah 2 per 1 ya maksudnya. Kemudian ini min 1 ditambah min 1 min 1 kurang 1 itu min 2 ya. Berarti di sini minusnya ditempat di depan. Cos kali cos 1x ya. Kemudian pasti kurang lagi ya karena di sini tetap min 2 ya. Min 2 kali per 2 pangkat 2 berarti 2 per 4 ya. Cos ya. 2-nya tadi tidak keluar. Beda ya, ini min 2. Berarti dia min 2 per karena kita nggak perlu substitusi ya yang n genap ya. Berarti 2 per 3 pangkat 2 9. 2 per 9 cos 3x. Kemudian kurang 2 per 5 pangkat 2 25 cos 5x. Dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi ini bentuk deret setengah jangkauan atau deret kosinus Fourier dari fx sama dengan x tambah pi. Selanjutnya untuk selanjutnya contoh yang kedua yaitu fungsinya sama, yaitu fx sama dengan x tambah pi dengan selangnya juga dari 0 sampai pi. Tetapi yang ditanyakan adalah grafik dari deret dari fungsi ganjilnya, kemudian tentukan deret sinus Fourier-nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja jawab. Untuk mencari grafiknya maka apa tadi? Kalau dia fungsi ganjil maka berlaku ini ya, fx sama dengan fx. Kemudian fx nya dia sama dengan f min x ya. Ini untuk fungsi ganjil. Maka fx nya sama dengan x tambah pi. Lanjut fx nya sama dengan minus min x tambah pi. Untuk selangnya min pi sampai 0. Maka ini sama saja dengan apa? Min kali min, jadi x kurang pi ya. Nah, kita tentukan titik-titik yang dilalui. Kalau kita x-nya 0, kemudian y-nya apa? Y-nya pi ya. Kemudian kalau x-nya pi, maka y-nya 2pi. Kemudian titik yang dilalui oleh fx yang kedua ini adalah kalau x-nya min pi, maka y-nya min 2pi ya. Kemudian kalau x-nya 0 maka y-nya
min pi. Nah, jadi kita gunakan titik-titik ini ya untuk mencari grafiknya. Nah, ini grafiknya. Ini titik 0 pi, pi, kemudian ini titik pi, 2 pi. Lanjut ini titik min 0 min pi, kemudian ini titik, ini adalah titik min pi, min 2 pi. Kemudian karena dia merupakan deret fungsi periodik dengan periode 2pi, maka untuk batas 0 sampai pi dia sama lagi dengan batas 2pi sampai 3pi, kemudian 4pi sampai 5pi, dan seterusnya. Kemudian untuk selang min pi sampai 0, dia sama dengan pi dengan 2pi, lanjut 3pi dengan 4pi, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bentuk grafik dari fungsi ganjilnya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah deret sinus Fourier-nya. Maka ibu lemparkan lagi ke kalian untuk mencari deret sinus Fourier-nya. Tentu langkah-langkahnya kalian cari dulu BN-nya. BN-nya berapa? Kemudian selanjutnya cari deret Fourier-nya. Nah, ini sama dengan apa? Karena A0-nya 0, AN-nya juga 0, maka sisa sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN kali sin NX. Setelah kalian cari BN-nya, maka kalian substitusi ke rumus mencari deret sinus Fourier-nya. Oke, karena sudah ada contoh kosinus Fourier, kemudian juga ada contoh deret sinus Fourier. Walaupun ibu lemparkan ke kalian untuk mencari sendiri bentuk deretnya, tapi semoga kalian bisa memahami apa itu deret kosinus Fourier dan deret sinus Fourier. Nah, kedua deret itu merupakan deret setengah jangkauan. Oke, sekian untuk materi sesi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.